Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Brilianti Sekar Ayuning Tias. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan video pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning. Sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran Discovery Learning diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pemberi rangsangan atau stimulation. Yang ketiga, identifikasi masalah atau problem statement. Yang keempat, pengumpulan data atau data collection. Yang kelima, pengolahan data atau data processing. Yang keenam, pembuktian atau verification. Yang ketujuh, menarik kesimpulan atau generalization. Langsung saja ke video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, kurang semangat nih. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa. Bisa ya? Ayo ulangi. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Nah, adakah di antara kalian yang tidak sekolah hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya hari ini. Anak-anak, sebelumnya tolong rapikan tempat duduk dan jika ada sampah di sekitar kalian, diambil dan dibuang ke tong sampah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat? Saya, Bu. Ya, Tika, silahkan. Minggu lalu kita itu mempelajari tentang teori asam basa. Nah, di mana teori asam basa itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama menurut Arrhenius, dan yang kedua itu menurut Brontes-Lowry, dan yang ketiga itu menurut Lewis. Jika minggu kemarin kita belajar tentang teori asam basa, maka hari ini kita akan belajar tentang titrasi asam basa, di mana tujuan pembelajaran kali ini peserta didik harus dapat menentukan pengertian titrasi dan dapat menjelaskan prinsip kerja indikator dalam titrasi asam basa, dapat menjelaskan proses titrasi asam basa, dan peserta didik juga harus mampu menentukan titik ekuivalen dan titik akhir titrasi melalui percobaan titrasi asam basa. Nah, anak-anak, apakah dari kalian pernah menyimpan cuka di rumah? Pernah. Nah, apakah kalian pernah mengecek berapa kadar cuka yang tertera dalam kemasannya? Belum pernah, Bu. Jadi, setiap merek cuka bisa saja mempunyai kadar cuka yang berbeda-beda. Cuka bisa dicek melalui proses yang bernama titrasi. Nah, sebenarnya apa sih titrasi itu? Untuk mengetahui pengertian lebih lengkapnya, kita akan belajar hari ini. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD dan kalian harus mengkelompok sesuai kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Anak-anak, selanjutnya coba perhatikan video pada laptop. Coba perhatikan apa yang terjadi pada larutan. Ya, silakan Anissa. Di situ terjadi perubahan warna larutan, Bu, pada Erlenmeyer. Iya, benar sekali. Sekarang kita akan mempelajari kenapa sih bisa berubah warna larutannya dan apa yang terjadi pada larutan tersebut.
Nah, video yang kalian lihat tadi merupakan proses titrasi, di mana titrasi itu adalah proses analisis suatu larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Lalu, bagaimana sih cara melakukan titrasi? Titrasi dilakukan dengan cara menambahkan asam ke dalam air lanean, kemudian menambahkan zat indikator, kemudian dititrasi menggunakan titran. Nah, titran yang berupa basa tadi ditambahkan sedikit demi sedikit hingga tercapainya titik ekuivalen. Titik ekuivalen dapat dilihat ketika perubahan warna. Nah, anak-anak, selanjutnya perhatikan gambar. Nah, setelah melihat gambar, apa yang kalian pikirkan? Ya, Tika, silakan. Dari perbandingan dua gambar tersebut, Bu, saya menarik kesimpulan bahwa titrasi itu memerlukan indikator untuk terjadinya perubahan warna. Benar sekali bahwa titrasi membutuhkan indikator untuk terjadi perubahan warna atau tercapainya titik ekuivalen. Selanjutnya, untuk memahami peran indikator, silahkan melihat video. Anak-anak, setelah melihat video, silahkan mengerjakan LKPD dan berdiskusi dengan rekan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu sampai 20 menit. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Kira-kira kelompok mana terlebih dahulu yang akan memaparkan hasil diskusinya? Oke, kelompok 2 silahkan. Yang pertama, istilah yang sering digunakan dalam titrasi yaitu adalah larutan standar, standarisasi, titik akhir titrasi, titik ekuivalen, analit dan titran, kurva titrasi, buret, dan kolom titrasi, Bu. Oke, baik sekali. Penampilan dari kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak, bisa dilanjutkan ya. Kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 1. Silakan. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana menentukan apakah suatu reaksi telah mencapai titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Nah, jawabannya yaitu dengan indikator digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna. Nah, indikator akan berubah ketika mencapai titik ekuivalen, lebih tepatnya saat titrasi dihentikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, apakah ada yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Iya, silahkan Anissa. Nah, supaya kita mendapatkan titik ekuivalen atau titik akhir titrasinya, kita harus menambahkan indikator yang cocok pada titrasi, di mana yang paling sering digunakan pada titrasi asam basa itu merupakan indikator PP. Nah, berubahnya warna bening menjadi pink menunjukkan bahwa titik ekuivalen telah tercapai. Oke, bagus sekali. Apakah ada yang ingin menambahkan kesimpulannya? Saya, Bu. Ya, silakan Cika. Kesimpulannya yaitu, jadi reaksi netralisasi adalah reaksi yang terjadi antara asam dan basa dalam medium cair. Nah, biasanya menghasilkan garam dan air yang merupakan senyawa ionik yang terbentuk dari suatu kation selain H+, dan suatu anion selain OH-. Dengan terjadi netralisasi, maka akan diketahui konsentrasi asam atau basa dalam suatu sampel. Baiklah, karena tujuan pembelajaran kita hari ini telah tercapai, maka kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan, kita akan belajar mengenai menganalisis berbagai jenis titrasi asam basa. Baiklah, sekian dari Ibu, kita cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, Ibu pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.